Ratapan pilu Ibunda Abdul Latif tersangka pengeroyok Ade Armando ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasih ibu sepanjang jalan. Ungkapan itu memang bukan hanya sekedar ungkapan, melainkan menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan perjuangan seorang ibu. Mulai dari hamil, melahirkan hingga membesarkan anaknya. Bahkan ketika sang anak sudah beranjak dewasa pun, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang selalu khawatir ketika anaknya di luar rumah. Ibu yang selalu rindu ketika anaknya tidak kunjung pulang. Hal yang sama juga dirasakan Ibunda Abdul Latif, Aminah 50 tahun yang menangis saat mengungkapkan kerinduan kepada anaknya yang kini menjadi tersangka pemukulan Ade Armando. Aminah berharap anaknya bisa dipulangkan sebelum Lebaran. Aminah juga ingin berkomunikasi dengan Abdul Latif, sebab sejak Abdul meninggalkan kampung halaman di Kampung Panaruban, Desa Kecamatan Tegal Bulek, Aminah belum pernah berkomunikasi lagi dengan putranya itu. Kondisi saya alhamdulillah sehat, hanya yang mengganjal sampai saat ini belum ada kontak dengan Abdul Latif. Sekarang dia ada di mana? Kabarnya memang di Jakarta, tapi dari kepolisian juga belum ada kabar apa-apa. Jadi sampai saat ini belum ada kontak, ucap Aminah saat dihubungi Rabu 20 April dikutip dari detik.com. Aminah mengungkapkan rindu pada anaknya. Aminah juga terdengar menangis lirih. Saya rindu, dia kan anak bungsu, kangen. Hanya nggak tahu di mana adanya itu anak sekarang. Inginnya pulang, cepat dibebaskan sebelum Lebaran. Suka ingat terus, yang diingat ya gak nyangka saja bisa begitu nasibnya. Biasanya nggak pernah kemana-mana, anak pendiam, tapi mungkin begitu nasibnya Latif. Sampai begitu, kata Aminah. Aminah kembali mengulang kalimatnya, ia berkeinginan putra bungsunya pulang sebelum Lebaran. Ia juga kerap khawatir dengan kondisi Abdul Latif yang menurutnya belum ganti pakaian sejak pergi dari rumah. Ironi memang, ketika seorang pelaku kriminal yang harus dihukum setimpal atas perbuatannya meninggalkan keluarga yang justru tidak tahu perbuatan dari sang pelaku. Keluarga hanya berharap sang pelaku segera dibebaskan agar bisa Lebaran di rumah, di kampung halamannya. Itulah ketika sebuah tindakan tidak dilandasi akal sehat, hanya menimbulkan penyesalan. Saya yakin di antara para pelaku pasti sekarang menyesali perbuatannya, termasuk Abdul Latif. Tapi sesal kemudian tidak ada gunanya kan? Ketika seseorang yang dianggap pendiam di rumah, di lingkungan keluarganya seperti Abdul Latif ini ternyata seolah menyimpan dendam kepada seorang Ade Armando. Mungkin dalam diamnya, Abdul Latif juga diam-diam mengikuti akun media sosial kubu sebelah. Kaum sumbu pendek yang benci terhadap Ade Armando. Abdul Latif bisa jadi terhasut dan termakan provokasi dari ulama kadrun yang menganggap bahwa opini Ade Armando tentang Islam adalah sebuah penistaan agama. Stigma penista agama itu sengaja ditempelkan karena mereka tidak mampu melakukan kontra opini terhadap Ade Armando. Mereka tidak bisa membantahnya karena argumen yang disampaikan benar adanya. Saya yakin bahwa Aminah, Ibunda Abdul Latif juga tidak tahu kasus apa yang menimpa putranya. Seorang ibu yang tinggal di kampung yang tidak tahu proses hukum. Yang ia tahu hanyalah rasa rindu karena anaknya tak pulang-pulang. Dan berharap anaknya bisa pulang sebelum Lebaran. Tapi hal itu mustahil terwujud, tapi realitanya begitu. Bahkan yang ia tahu sejak kepergian anaknya, sang anak belum ganti baju. Jujur, air mata saya tidak terbendung menulis ini. Bagaimana kasih sayang seorang ibu dibalas perbuatan keji yang dilakukan hanya gara-gara termakan hasutan kelompok sebelah yang benar-benar pengecut. Jika semua sudah terjadi, apa para penghasut itu kemudian bertanggung jawab? Apa mereka kemudian menolong atau menyelamatkan para pelaku dari jerat hukum? Kemana mereka? Mereka sedang sibuk cuci tangan dan bersembunyi sambil menunggu kemungkinan mereka juga diciduk. Jika sudah begini, siapa yang patut disalahkan? Saya sih nggak berani menyalahkan siapa-siapa. Yang saya bisa lakukan hanya berharap tidak ada lagi Aminah dan Abdul Latif selanjutnya di lain waktu. Untuk itu, sebelum berbuat sesuatu, berpikirlah menggunakan akal sehat agar tidak menyesal di kemudian hari. Untuk calon Abdul Latif selanjutnya yang saat ini hati kalian diliputi kebencian karena termakan hasutan dan provokasi kaum otak separuh, satu kata buat kalian, tobato, setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kode keras Jaksa Agung pasang badan berantas mafia migor ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pernyataan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW sebagai tersangka menyisakan catatan tersendiri bagi institusi penegak hukum. Mafia minyak goreng yang sempat mengguncang masyarakat belakangan ini bukan mafia biasa yang sekelas makelar, tetapi diduga melibatkan oligarki perdagangan luar negeri
yang sudah lama mempermainkan sektor ekonomi hajat hidup orang banyak. Siapa IWW dan beberapa pemilik perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah hasil kejelian tim penyidik Kejaksaan Agung. Sudah menjadi rahasia umum ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan kasus mafia. Potensi masuk angin atau layu sebelum terungkap seringkali mewarnai proses penegakan umum. Selain kekuatan finansial, mafia juga punya kekuatan politik yang selama ini menjadi kerikil tajam pengungkapan kasus hingga ke akar. Para mafia yang berada di belakang kekuatan politik tertentu sudah bukan barang baru lagi. Mereka yang bisa memodifikasi kebijakan dan aturan melalui jalur politik dengan berbagai kompensasinya. Kemudian melakukan praktek monopoli melalui celah undang-undang yang sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan institusi penegak hukum berkewajiban utama mengungkap kasus yang merugikan harkat hidup orang banyak. Selain kasus-kasus pelanggaran hukum individu lainnya, tsunami Migor yang terjadi tidak bisa dilihat sebatas dari kelangkaan yang disengaja saja, tetapi ada konspirasi besar yang pelindung di bawah kekuatan besar. Keberanian Kejaksaan membuka pintu pengungkapan jaringan mafia minyak goreng tidak lantas selesai menjawab kegeraman banyak pihak. IWW dan beberapa perusahaan swasta menjadi pintu masuk ke dalam lingkaran mafia perdagangan. Catatan, bukan hanya mafia minyak goreng. Bagaimana mungkin sebuah aturan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO yang dibuat Kementerian Perdagangan bisa direkayasa untuk diabaikan? Para mafia yang sudah lama bermain di level kebijakan terlalu percaya diri dengan kekuatan politiknya saat mengangkangi kebijakan di depan mata. Apakah kelangkaan minyak goreng kemarin menjadi drakor dramatis yang menguras air mata pemirsa? Pedang-pedang kenyataan tidak bisa berbohong. Di saat harga minyak goreng sedang meroket hingga 60.000 per liter, mendadak ada partai hadir menjual ribuan liter minyak goreng seharga Rp11.500 per liter dengan alasan mereka mensubsidi harga. Mahalnya harga Migor bukan karena barang tidak ada. Semua ada tersimpan di gudang penimbunan yang terkunci rapat. Siapapun boleh mengambil dengan syarat membayar harga khusus. Partai yang baik hati mensubsidi harga hanya ada dua kemungkinan. Dia bagian dari pemilik gudang penimbunan yang bebas akses keluar masuk, atau mereka rela membakar uang subsidi miliaran rupiah hanya untuk minyak goreng. Pertanyaannya, dari mana asal uang subsidinya? Barangkali dari uang mafia lain cabang. Urusan mafia minyak di era kepemimpinan Jokowi menjadi kasus paling licin diungkap. Keberhasilan mengungkap mafia migas di awal masa jabatannya cukup mengguncang dunia persilatan penjahat ekonomi. Meskipun tidak mampu menjangkau otak kreator mafianya, namun pembubaran Petrol cukup menguras mesin uang paling berharga mereka. Sama-sama minyak, pengungkapan awal mafia Migor menjadi momentum penting pemberantasan mafia minyak jilid 2 di akhir masa jabatan Jokowi yang tinggal menyisakan 2 tahun ini. Menjadi catatan manis untuk dikenang masyarakat. Namun sebaliknya mendapat catatan pahit, catatan penjahat ekonomi yang sudah compang-camping merasakan neraka kepemimpinan Jokowi. Akankah kasus Migor berhenti pada level dirjen dan perusahaan konglomerat swasta? Harusnya tidak. Kehadiran Jaksa Agung ST Burhanuddin pasang badan mengumumkan langsung tersangka mafia Migor menjadi kode keras bagi kelanjutan proses penyelidikan. Kejaksaan yang mendapat restu langsung dari Presiden untuk mengungkap tuntas menjadi pertaruhan penting kinerja penegak hukum di Gedung Bundar. Pertanyaan pentingnya lagi, mengapa bukan KPK yang berinisiatif mengungkap kasus tersebut? Tidak selamanya pengungkapan kasus efektif dengan moda OTT andalan KPK. Tim penyidik Kejaksaan punya strategi lain tanpa harus bersumber dari penyadapan telepon yang berujung OTT. Karena sesungguhnya para mafia tidak berdiri sendiri. Mereka menciptakan lingkaran setan kuat yang paling bersinergi, namun rentan putus saat salah satu sisinya terciduk. Mengungkap jaringan maya terselubung menjadi tugas berat Kejaksaan, namun itu bukan jadi alasan untuk menyerah, bukan? Bagaimana menurut Anda?